Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, rekonstruksi korban ibu rumah tangga di Pasuruan yang dibunuh dalam kamar mandi diwarnai isak tangis suami dan orang tua korban. Dalam reka ulang terungkap korban sempat melawan pelaku. Rekonstruksi pembunuhan digelar di rumah korban Endang Sukowati di Desa Randu Pitu, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Rabu sore. Rekonstruksi sempat diwarnai tangis suami korban dan keluarga. Tersangka Heru Purnomo memperagakan 52 adegan, diantaranya saat pelaku masuk rumah Endang diam-diam dan menusuk korban dengan senjata tajam. Korban sempat melawan saat diseret ke kamar mandi, namun akhirnya tewas dengan sejumlah tusukan. Motif pembunuhan yakni pelaku sakit hati ditagih hutang oleh korban yang merupakan tetangga dan rekan kerja di pabrik. Dieksekusi sudah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh tersangka pada saat kita melaksanakan berita acara pemeriksaan tersangka. Keterangan sudah sesuai semua. Ada yang baru, Bu, dari pemeriksaan? Dari hasil reka ulang hari ini tidak ada temuan baru terkait dengan pelaksanaan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi sama dengan BAP ya? Sama dengan BAP yang disampaikan. Ada 52 adegan. Pembunuhan terhadap Endang terjadi pada 7 November 2023 lalu. Suami korban yang pulang kerja melihat istrinya tewas di kamar mandi dengan sejumlah luka tusukan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, ribuan buruh dari berbagai konfederasi di Jawa Timur Kamis siang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota UMK tahun 2024 sebesar 15% kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tuntutan kenaikan tersebut dinilai buruh berdasarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ribuan buruh dari 4 konfederasi buruh di Jawa Timur Kamis siang turun ke jalan berunjuk rasa di kawasan Bundaran Cito, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2024 sebesar 15%. Unjuk rasa ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jelang diumumkannya UMK 2024 Jawa Timur. Kenaikan upah 15% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 untuk memenuhi hidup layak buruh. Buruh juga menolak kenaikan UMK yang disepakati para wali kota dan bupati wilayah Ring 1 di Jawa Timur sebesar 6,13%. Unjuk rasa ini sempat diwarnai aksi blokade jalan oleh ribuan buruh. Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja massal jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh Gubernur Jatim. Adapun tuntutan aksi pada hari ini menuntut agar Gubernur Jawa Timur di akhir masa jabatannya dapat memberikan kado kepada kaum buruh dengan menetapkan upah sebesar 15%. Angka 15% ini didapat dari inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sekaligus kami meminta memperhitungkan juga prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan. Kenapa? Karena upah yang ditetapkan Gubernur tahun ini baru akan dinikmati buruh tahun depannya. Sehingga kami merasa perlu pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi tahun depan turut diperhitungkan dalam penetapan upah tahun 2024. Aksi ribuan buruh ini mendapatkan pengawalan puluhan aparat kepolisian. Banyaknya masa aksi membuat jalan raya di sekitar Bundaran Waru dan Jalan Ahmad Yani macet. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, setelah hilang 5 hari, seorang pria di Ngawi ditemukan tewas membusuk di area sawah. Korban meninggalkan rumah usai cekcok dengan istri. Jasad Timin, 69 tahun, warga desa Sekar Alas, Kecamatan Widodaren, Ngawi, ditemukan di area persawahan oleh Sunyoto, 42 tahun, pemilik sawah yang hendak menyemprot padinya. Awalnya Sunyoto mencium bau busuk, setelah dicari ternyata bau itu berasal dari jasad Timin yang hilang sejak 5 hari lalu. Tim SAR dan warga sudah berusaha mencarinya namun tidak ketemu. Salah seorang warga, Rianto, mengatakan korban pergi dari rumah usai cekcok dengan istrinya. Diduga korban meninggal akibat kelaparan dan kehujanan. Mungkin aja ya enggak tahu, mungkin tahu kalau dari jauh itu istrinya dia atau belot gitu bisa. Akhirnya ketemu di
sawah di situ. Oh, gitu. Ya. Jadi memang sengaja dia nggak pulang atau memang nekat sengaja bunuh diri gitu aja? Ya, ya nggak bunuh diri enggak, tapi dia mungkin aja dari tanggal 8 itu nggak makan. Mungkin kalau minum juga sedikit-sedikit ada, mungkin masuk angin. Nah, ketemu ini mungkin aja matinya enggak hari ini, matinya sudah karena sudah bau busuk. Oh, sudah busuk. Bau itu udah membusuk. Awalnya yang bersangkutan pamit pergi ke sawah, jadi sampai 12:30 tidak pulang, akhirnya dicari keluarganya, tidak ditemukan, akhirnya dilaporkan ke Polsek Widodaren dan akhirnya pada hari ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan kondisinya sudah membusuk demikian. Di lokasi temukan apa aja, Pak? Di lokasi ditemukan, jadi korban menggunakan pakaian kaos warna hijau lengan pendek, celana pendek warna hitam kolor, 1 buah sabit, 1 buah capil ya, tutup kepala capil, dan sepasang sandal warna hijau. Dari hasil identifikasi sementara oleh unit Reskrim Polsek Widodaren, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga korban langsung dibawa ke rumah duka. Meski demikian, polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian korban. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, kenaikan harga telur ayam dan gula memacu produsen kue di Magetan memutar otak agar usahanya tetap bertahan. Salah satunya memperkecil ukuran. Produsen kue bolu ini berada di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Sejak harga telur dan gula naik, situasi pabrik sepi karena produksi bolu dikurangi. Dalam 1 hari, pabrik ini membutuhkan 2 kuintal telur dan gula untuk membuat bolu. Namun saat ini hanya 1 kuintal saja. Hal itu otomatis berpengaruh terhadap ukuran bolu yang menjadi lebih kecil. Hal itu terpaksa dilakukan agar produksi tetap bisa bertahan di tengah naiknya harga telur ayam yang saat ini Rp27.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Sementara harga gula dari Rp650.000 naik menjadi Rp800.000 per sak atau 50 kilogram. Biasanya 1 sendok dikurangi setengah sendok. Oh, jadi setengah sendok? Ya. Jadinya kecil loh, Mbak? Ya. Seberapa, Mbak, kalau yang kecil itu, Mbak? Segini. Oh, jadi segitu ukurannya? Ya. Biasanya seberapa? Biasanya gede? Biasanya besar. Kalau yang gede seberapa? Segini. Oh, biasanya segitu jadi lebih kecil ya? Naiknya sangat tinggi. Dari kemarin gula masih 650, sekarang hampir 800. Terus sama telurnya sekarang udah Rp27.000 di pasaran. Terus gimana Bapak menyiasatinya, Pak, biar dapat untung kue Bapak? Menyiasatinya dengan mengecilkan barangnya, cuma produksinya ya sesuai permintaan sales konsumen. Meski dikerjakan secara tradisional, kue bolu ini sudah tembus hingga keluar kota seperti Yogyakarta, Wonogiri, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, dan Ngawi. Produsen kue hanya bisa berharap pemerintah segera menstabilkan bahan utama kue, terutama telur ayam dan gula, agar usahanya tidak bangkrut. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, sejumlah murid sekolah dasar di Jember terpaksa belajar di halaman sekolah menyusul ditemukannya sekawanan ular yang bersarang di atap ruang kelas. Temuan tersebut dilaporkan petugas Damkar agar ular segera dievakuasi. Sejumlah ular terlihat di atap ruang kelas 1 SDN Suci, Kecamatan Panti, Jember. Tak jelas asalnya, ular kecoklatan itu merayap di sela kayu penyangga genteng. Dari ukurannya, ular tersebut diduga masih anakan, namun diperkirakan jumlahnya lebih dari 1 ekor. Menurut pihak sekolah, keberadaan ular tersebut pertama kali diketahui oleh siswa saat proses belajar mengajar pada hari Rabu pagi. Untuk mengantisipasi agar tidak membahayakan para siswa, hingga Kamis pagi proses pembelajaran terpaksa dilakukan di halaman sekolah. Nggak ada laporan dari anak-anak bahasanya Bu ada ular gitu, di mana? Ya di ruang kelasnya, akhirnya kami turun bersama gitu, sama anak-anak, sama gurunya juga ngecek keberadaan ular itu. Ada di mana waktu pemeriksaan itu ularnya? Ada di atap, ada di atap. Berapa ekor yang terlihat, Bu?
anak-anak 3 ekor. Saya melihatnya cuma 2 ekor, tapi anak-anak bilang itu ada 3 ekor Bu, gitu. Dia tahu mana saya gitu. Untuk warna ularnya Bu? Di kelas 1. Untuk warna ularnya? Warna ularnya itu hitam yang saya ketahui. Terus ini bagian dadanya putih. Saya tidak tahu jenisnya, memang saya tidak berani jenis ular itu jenis yang mana, saya juga tidak tahu. Pihak sekolah juga sudah melaporkan hal tersebut kepada tim pemadam kebakaran Kabupaten Jember agar hewan melata itu segera dievakuasi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.